Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Sapitra, NPM 1931-1999. Kali ini untuk memenuhi mata kuliah PPSI, saya akan mempresentasikan tentang company profile. Di dalam company profile yang pertama itu ada fase perencanaan. Dalam fase perencanaan, tim proyek melaksanakan rangkaian langkah kunci guna menjamin keberhasilan proyek. Langkah pertama melibatkan klarifikasi kebutuhan dan tujuan proyek secara jelas. Selain itu, anggaran proyek ditetapkan untuk memastikan ketersediaan semua sumber daya yang diperlukan. Tim proyek yang terdiri dari web developer, desainer, penulis konten, dan anggota lainnya dipilih untuk membentuk tim yang solid dan data materi terkait perusahaan seperti logo, teks, dan gambar dikumpulkan untuk digunakan dalam pengembangan situs web. Identifikasi target audiens dan pesaing juga dilakukan untuk mendukung desain situs yang sesuai. Pada tahap ini, batas waktu proyek juga ditetapkan agar semua tahapan perencanaan dapat dilakukan dengan efisien. Keseluruhan proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa proyek dimulai dengan dasar yang kuat. Selanjutnya, fase kedua itu fase desain. Langkah selanjutnya dalam pengembangan situs web yang sangat vital adalah fase perancangan. Pada tahap ini, tim proyek memulai dengan membuat wireframe atau sketsa awal untuk menggambarkan struktur dan tata letak situs web. Keputusan mengenai warna, font, dan gaya desain juga dibuat selama fase ini. Visual design untuk halaman utama dan halaman internal mulai dikembangkan menghasilkan tampilan yang menarik dan sesuai dengan tujuan proyek. Selain itu, jika diperlukan, fase perancangan juga melibatkan pembuatan atau pembaruan logo yang akan digunakan dalam situs web tersebut. Tujuan utama dari fase perancangan adalah memastikan bahwa situs web memiliki tampilan dan struktur yang menarik serta sesuai dengan visi proyek secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga, fase pengembangan. Langkah berikutnya mencakup memilih serta pemasangan tema WordPress yang sesuai agar tampilan sesuai dengan kebutuhan proyek. Tim proyek kemudian membuat halaman dan menu utama, mengatur struktur situs web, dan mengintegrasikan plugin krusial seperti plugin CEO dan keamanan. Tahap akhir melibatkan pembuatan halaman kontak dan formulir untuk berinteraksi dengan pengguna. Seluruhan tujuan dari fase pengembangan adalah menghasilkan situs web yang berfungsi optimal dan siap untuk diisi dengan konten. Kemudian selanjutnya fase konten. Pada tahap konten, fokusnya adalah pada pembuatan dan penyiapan semua konten yang akan ada di situs web. Ini termasuk penulis teks untuk halaman utama dan halaman internal, serta pengumpulan dan penyuntingan gambar atau video yang akan digunakan. Selain itu, konten diformat dengan memperhatikan praktik SEO untuk memastikan keterlihatan yang baik di mesin pencari. Dalam fase ini, halaman tentang kami dan layanan juga dibuat dengan konten yang relevan dan informatif. Terakhir, konten yang telah disiapkan diunggah dan disunting ke dalam platform WordPress. Untuk keperluan publikasi, fase ini menjadi kunci dalam menghadirkan pesan dan informasi yang sesuai dengan tujuan proyek. Selanjutnya, fase pengujian. Berfokus pada memastikan bahwa semua elemen situs web beroperasi dengan baik. Memeriksa kinerja situs web, kecepatan responsif, kompatibilitas perangkat, menguji formulir kontak dan fungsional lainnya, kemudian memastikan keamanan situs web dan melindungi dari ancaman keamanan. Kemudian selanjutnya ada fase pelatihan. Dalam fase pelatihan, fokusnya adalah mempersiapkan tim internal atau pengguna situs web untuk mengelola dan memperbarui konten dengan efektif. Ini mencakup pelatihan tim internal, jika ada, untuk memastikan bahwa mereka memahami bagaimana mengelola konten situs. Selain itu, panduan penggunaan dasar WordPress disediakan untuk memudahkan pengguna dalam mengoperasikan platform tersebut. Dalam beberapa kasus, pelatihan juga mencakup cara mengelola posting blog atau berita jika diperlukan. Fase pelatihan adalah langkah penting dalam memastikan bahwa situs web dapat dikelola dengan baik setelah peluncuran dan
dan bahwa semua pengguna memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk berkontribusi dengan efektif. Kemudian ada pemeliharaan. Dalam fase pemeliharaan, perhatian terus diberikan untuk memastikan situs web tetap dalam kondisi yang baik dan berkinerja optimal. Tindakan yang dilakukan mencakup penerapan pembaruan berkala untuk WordPress, tema, dan plugin agar situs web tetap aman dan up to date. Selain itu, kinerja situs web terus dipantau dan statistik lalu lintas dianalisis untuk memahami perilaku pengguna. Selama fase ini, respon terhadap masukan atau permintaan perubahan dari tim internal atau pengguna sangat penting karena membantu mempertahankan kualitas dan relevansi situs web. Dengan demikian, fase pemeliharaan adalah tahap berkelanjutan dalam siklus kehidupan situs web yang bertujuan untuk menjaga situs web dalam kondisi terbaiknya. Kemudian, evaluasi. Kesuksesan proyek dievaluasikan berdasarkan tujuan awal yang ditetapkan dalam fase perencanaan. Situs web diperiksa dengan cermat untuk memastikan bahwa itu memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Kemudian selanjutnya ada manajer proyek. Bisa dilihat di sini ada web developer, web design, konten, dan yang terakhir di sini ada website link hasil dari komponen profil yang sudah saya kerjakan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan proyek sistem informasi. Di sini pertama tampilan awalnya, logo BCA digital, aplikasi mobile, bank digital yang bisa ini itu dan menyatu. Dan di sini ada tentang kami yang jika diklik akan masuk ke profil tentang BCA digital. Kemudian di sini ada misi perusahaan. Prioritas utama kami adalah tetap mempertahankan posisi BCA sebagai salah satu institusi penyedia layanan transaksi dan pembayaran yang terdepan di Indonesia. Kemudian di sini ada tata kelola. Segala transparansi mengenai seluk-beluk perusahaan BCA digital sesuai prinsip tata kelola dan regulasi yang berlaku. Bisa kamu lihat di laman ini. Jadi laman tata kelola ini berisi tentang tata kelola perusahaan BCA Digital. Di sini juga ada laporan tata kelola perusahaan. Kemudian yang terakhir di sini ada link yang menuju untuk mendaftar ke aplikasi Blue BCA. Dan banyak untuk klaim-klaim promo. Baik, sekian terima kasih presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.